Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Sukacita bagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara, melalui program ini saya rindu setiap kita umat Tuhan terus mengalami kedewasaan iman, terus mengalami pertumbuhan rohani, terus mengalami hal-hal yang dahsyat dalam kemajuan kasih kita kepada Kristus dan kepada sesama. Karena Alkitab mencatat di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari yang tidak gampang. Itu sebabnya kita gak boleh pakai kekuatan kita. Berarti kita harus memakai kekuatan Tuhan. Karena saya percaya sampai hari ini sorga masih turun tangan membela perkara kehidupan kita. Bagian kita adalah tetap terus tertanam dalam firman Tuhan. Bagian kita tetap terus harus mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan, dan sungguh kita akan melihat perkara-perkara dahsyat Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur. Anugerah Tuhanlah yang terus memampukan kami agar kami terus dapat menghadapi setiap badai kehidupan kami. Kami tahu hari-hari yang kami hadapi bukanlah hari-hari yang mudah. Tapi kami percaya bersama dengan Yesus Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah ada dalam Mazmur 96. Di dalam Mazmur pasal 96 saya mau membacakan buat setiap kita di ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Dari Mazmur 96 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Perhatikan firman Tuhan ini. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai. Ayat 13, perhatikan di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita mengerti bahwa Tuhan kita adalah hakim yang adil. Karena di ayat 13 dikatakan ia datang untuk apa? Menghakimi bumi. Ia datang untuk menghakimi bumi, ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Kalau saudara hari-hari ini mengalami ketidakadilan, ingat kita masih punya Tuhan yang akan bertindak dengan adil. Tapi mungkin saya mengerti juga, mungkin sebagian saudara berkata, tapi pendeta sampai hari ini saya menanti-nantikan keadilan Tuhan dan saya belum lihat. Saudara, keputusan untuk Tuhan mengadili baik pribadi maupun keadaan seseorang itu bukan urusan kita. Siapa kita atur-atur Tuhan? Jangankan Tuhan hakim di atas segala hakim, kita atur hakim di pengadilan aja kita dikeluarin dari ruang pengadilan, saudaraku. Iya kan? Apalagi kita ngatur-ngatur hakim di atas segala hakim. Hari ini kita mengerti, menyadari bahwa penghakiman itu ada di tangan Tuhan. Dan penghakiman Tuhan itu adalah adil. Dan Tuhan tahu bagaimana cara mengadili seadil-adilnya. Suatu kali Daud, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pernah memiliki kesempatan untuk bisa membunuh Saul. Karena Saul mengejar-ngejar Daud dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu gua ke gua yang lain untuk membunuh dan menghabisi Daud. Karena Saul berpikir Daud jangan-jangan mau mengambil kedudukan saya sebagai seorang raja. Sehingga ketika dikabarkan Daud ada di satu tempat, maka Saul menyamperi Daud, saudaraku. Saul menyambangi Daud, dia datang kepada Daud, dia cari-cari. Tapi sampai suatu saat Saul sedang masuk dalam sebuah gua untuk pembuangan gitu ya kan. Dan Daud dan pasukannya ternyata ada tepat di belakangnya. Tetapi Daud punya kesempatan untuk bisa membunuh Saul. Tapi Daud tidak melakukan hal itu. Dan tahu apa yang dikatakan Daud, saudaraku? Dalam 1 Samuel pasal 24. 1 Samuel pasal 24 ayat 13.
Ketika Daud memotong ujung jubahnya Saul, karena dia tidak membunuh, dia memotong saja untuk membuktikan bahwa dia punya kesempatan sebenarnya untuk bisa membunuh Saul, tapi tidak dia lakukan. Sehingga ketika dia keluar, dia berteriak dari luar kepada Saul seperti ini dalam ayat 13. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Daud menyadari bahwa Tuhan nanti yang menjadi hakim antara aku dengan Saul. Karena Daud tahu penghakiman itu bukan milikku. Penghakiman itu milik Tuhan. Dan kalau aku yang menghakimi, maka penghakiman aku tidaklah adil. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, seringkali kita mengambil tindakan, mengambil job desk-nya Tuhan, mengambil tugasnya Tuhan sebagai hakim. Kita mulai menghakimi si A, kita mulai menghakimi si B, kita mulai menghakimi si C. Hanya oleh karena perbuatan-perbuatan yang kita lihat dengan mata kita. Kita gak pernah tahu latar belakang mereka berbuat seperti itu kenapa. Tapi karena memang dasarnya manusia suka menghakimi, suka menjadi hakim bagi orang lain. Dan itulah yang terjadi. Tetapi Daud tidak. Sekalipun Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul dari belakang. Tapi ketika dia mau memotong jubah Saul aja dia gemetar. Saudaraku, dia tidak akan mau melukai atau membunuh orang yang diurapi itu. Di ayat 16 dari 1 Samuel 24 kita juga lihat perkataan Daud. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikan, wow dahsyat, memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Sekalipun Daud punya kesempatan untuk melepaskan dirinya dari tangannya Saul dengan cara membunuh dan menyelesaikan dia dari belakang, tapi tidak dia lakukan. Kenapa? Karena dia tahu dia bukan hakim. Dia bukan hakim. Tuhanlah hakim yang adil. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa Dia Tuhan memerintah. Dia Tuhan yang menghakimi dengan seadil-adilnya. Walaupun kita menyadari penghakiman Tuhan kita tidak tahu kapan, keadilan Tuhan kapan dinyatakan kita tidak tahu, tapi yang kita ketahui, selama kita menanti-nantikan penghakiman itu, selama kita menanti-nantikan keadilan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, maka Tuhan tahu cara menghibur anak-anaknya. Tuhan tahu cara menolong anak-anaknya untuk melepaskan dia dari segala yang jahat. Hari ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan, sekalipun engkau mengalami ketidakadilan hari-hari ini, karena kita masih tinggal di dunia, saudaraku. Kalau kita bilang dunia memang tidak adil, ya, karena dunia sudah jatuh di dalam tangan si jahat. Keadilan bisa dibeli, iya kan? Dan saudara dikasih dalam Tuhan, jangan pernah lupa hal itu, bahwa kita masih tinggal di dunia, kita belum di surga. Tetapi kita mesti ingat bahwa apa yang ditabur orang akan dituai. Itu yang akan Tuhan nyatakan, keadilan di tengah-tengah kehidupan setiap kita. Karena itu bagian kita, kalau kita udah tahu bahwa Tuhan adalah hakim, maka yang pertama, jangan menghakimi siapapun. Kita gak berhak menghakimi siapapun, saudara. Jangan menghakimi siapapun, sekalipun engkau melihat ada orang yang di hadapanmu salah. Engkau melihat siapapun yang keliru jalan-jalannya, jangan menghakimi. Biarlah Tuhan dengan keadilan dan kuasanya menghakiminya. Yang kedua, karena kita tahu Tuhan adalah hakim, belajar berserah kepada Tuhan. Kita percaya kok jalan-jalan Tuhan itu yang paling benar buat kita. Belajar untuk mengimani bahwa setiap keputusan Tuhan adalah keputusan yang terbaik dan keputusan benar. Kenapa? Karena Dia adalah hakim yang adil. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu adalah yang terbaik. Sama-sama bilang sama saya, yang terbaik itu disediakan bagi saya. Amin. Itu yang terbaik. Karena itu sikap kita, sadari bahwa Tuhan adalah hakim yang adil, maka saya gak boleh menghakimi orang lain, karena saya bukan hakim. Yang kedua, belajar berserah, karena kita percaya jalan-jalan Tuhan itu benar. Setiap keputusan yang terjadi dalam hidup kita adalah benar adanya. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan hakim yang adil, maka ingatlah, setiap perbuatan kita akan kita pertanggungjawabkan kelak. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini hamba sudah menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap umat Tuhan.
dimanapun mereka berada. Hari ini kami diingatkan, kami sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh menghakimi, karena kami tahu Engkaulah hakim yang adil. Keputusan-Mu yang terbaik, keputusan-Mu adalah keputusan yang seadil-adilnya. Itu sebabnya biarlah setiap kami terus anak-anak Tuhan diperlengkapi dengan hati yang berbesar hati yang senantiasa menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kami. Karena setiap apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami, sungguh itu jalan-jalan Tuhan yang terbaik. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Allah jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu kami yang sakit hari ini yang mendengarkan firman-Mu sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.